Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran kimia kelas 12. Anak-anakku, jangan lupa untuk berdoa dan selalu jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan selalu pakai masker. Hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari jenis zat terlarut. Dengan mempelajari sifat koligatif larutan, nanti kalian akan menambah pengetahuan kita tentang gejala-gejala di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan mencairkan salju di jalan raya, menggunakan obat tetes mata atau cairan infus, mendapatkan air murni dari air laut, menentukan massa molekul relatif zat terlarut dalam larutan, dan masih banyak lagi manfaat dari materi sifat koligatif larutan. Yang tergolong sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik dari lautan. Kita akan bahas sama-sama pada kesempatan hari ini, yaitu tentang sifat koligatif larutan, yaitu larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan berubah jadi uap. Umumnya molekul cairan yang berubah jadi uap adalah yang berada di permukaan. Jadi cairan yang berada di permukaan. Jika ke dalam pelarut tersebut dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk suatu larutan, maka hanya sebagian pelarut akan menguap pada suhu tertentu. Karena sebagian lagi terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut untuk menguap. Karena uapnya sedikit, maka tekanan uap jenuhnya lebih kecil. Ini ya. Jadi ini ya. Ini zat terlarut dimasukkan. Ini uap, ini larutan. Selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarut dalam larutan disebut penurunan tekanan uap jenuh larutan, yang disimbolkan dengan delta P. Maaf, ini di sini delta P. Ya, delta P. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan diselidiki oleh Raoult yang dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus nanti yang akan kita gunakan di materi ini, yaitu delta P itu sama dengan P0 dikali X terlarut. Jadi ini bukan P0 kali terlarut, bukan, tetapi P0 ini di sini ada titik seharusnya gitu ya. P0 titik atau kali X terlarut gitu ya, atau P sama dengan P0 kali X pelarut gitu ya. Jadi dikali X terlarut X pelarut. Apa itu delta P? Delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni atau air. P adalah tekanan uap jenuh larutan, ini gitu ya, tekanan uap jenuh larutan. XT atau X terlarut, ini yang ini ya, X terlarut, ini gabung gitu ya, adalah fraksi mol zat terlarut. Sedangkan XP ini ya, XP itu adalah fraksi mol zat pelarut. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang konsentrasi yang disebut, atau salah satu konsentrasi
satuan konsentrasi, yaitu fraksi mol. Jadi fraksi mol itu ada fraksi mol zat terlarut atau XT, ada fraksi mol zat pelarut atau XP. Semoga masih ingat ya, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan konsentrasi. Gitu ya. Jadi ini digunakan di fraksi mol, itu digunakan di materi tentang tekanan, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Diingat kembali nanti rumus XT dan XP-nya. Fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Gitu ya. Diingat-ingat kembali nanti. Jadi jika yang ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh larutan, maka kalian pakai rumus ini, delta P. Tapi jika yang ditanyakan ada tekanan uap jenuh larutan saja, tekanan uap jenuh larutan, maka P. Karena tidak ada kata penurunan. Kalau ada kata penurunan atau kenaikan, pasti ada deltanya di sini. Gitu ya. Kita lanjut langsung ke contoh soal. Nah, kita lewat dulu contoh soal yang satunya lagi. Oke, di sini anak-anak, ini perhatikan contoh soalnya. Perhatikan betul-betul ya. Perhatikan betul-betul contoh soalnya. Sebanyak 34,2 gram gula, di mana MR-nya 342, dilarutkan ke dalam 90 gram air. MR air itu 18. Jika tekanan uap jenuh air 102 mm Hg, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Otomatis nanti rumus yang digunakan adalah di sini kan, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Berarti yang dipakai adalah delta P. Gitu ya. Oke. Sedangkan rumus delta P itu sendiri adalah P0, gitu ya. P0 itu adalah tekanan uap jenuh air atau tekanan uap jenuh pelarut murni dikali XT. Ini ingat-ingat, ini dikali XT, X terlarut, gitu ya. Jadi bukan P0 kali terlarut, bukannya. Saya ingatkan lagi, P0 ini titik, di sini ada titik dikali XT, gitu ya. X-nya X besar. Nanti kalian tulis dengan X besar, XT atau X terlarut. Dari mana kita dapat X terlarut? Kalau P0 kan sudah diketahui, 102. Ini P0, 102 mm Hg. P0 sudah ada di soal. Nah, kita cari X terlarutnya, fraksi mol zat terlarut, gitu ya. Fraksi mol zat terlarut itu rumusnya adalah, kalau yang ditanyakan XT, maka rumusnya adalah NT mol zat terlarut dibagi NT plus NP. Maka langkah yang pertama adalah kalian cari dulu N terlarut atau mol zat terlarut dan N pelarut atau mol zat pelarutnya. N terlarut atau mol zat pelarut adalah rumusnya massa dibagi MR. Jika N terlarut maka massa zat terlarut. Berarti yang terlarut siapa? Yang terlarut adalah gula. Maka massanya, ini massanya gula 34,2 gram gula dibagi MR. MR-nya gula berapa? 342, sama dengan 0,1 mol. Kemudian mol zat pelarut air, berarti masanya siapa? Masanya air. Mana masanya air? Ini massa air. 90 gram air, MR-nya 18. 90 bagi 18 sama dengan 5. Masukkan ke dalam X terlarut rumus ini. Ya, hasil ini masukkan ke dalam rumus X terlarut. Nah, 102 kali, nah kalau ini kali, gitu ya, kali X terlarut. Jika XT maka NT-nya di atas. NT, N terlarut berarti 0,1 dibagi N campuran. N campuran itu adalah N terlarut ditambah N pelarut. 0,1 dibagi 0,1 plus 5. Paham ya? Nah, di sini kan 0,1 plus 5 itu kan 5,1. 102 kali 0,1 dibagi 5,1. 102 dikali 1/51 sama dengan 2 mm Hg. Jadi jawabannya adalah
penurunan tekanan uap jenuh larutannya adalah 2 mm Hg. Paham ya anak-anak ya? Jadi itu ya, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ya, semoga paham. Nanti kalian pelajari lebih banyak lagi di buku paket. Gitu ya. Yang punya buku paket atau yang memiliki buku paket, kalian bisa memakai buku paket sebagai sumber yang lain, sumber materi yang lain. Di situ banyak latihan-latihannya atau contoh-contoh soalnya. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan langsung ke Bapak lewat Japri, gitu ya. Baik anak-anakku, ini materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Bapak cukupkan, mohon maaf. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan materi-materi sifat koligatif larutan yang lainnya. Jangan lupa nanti kalian isi kolom komentar, harus isi komentar dengan nama kalian dan kelas sebagai tanda bukti bahwa kalian mengikuti atau hadir di pertemuan ini. Kalau yang tidak isi komen berarti nanti Bapak alpa. Paham ya? Baik, Bapak cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.